sepertiga lagi diberi tugas untuk mengurusi alam semesta. Dan yang ketiga atau sepertiganya lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakan tugas dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang apa-apa yang menjadi tugas pokok malaikat-malaikat Allah berkaitan dengan manusia. InsyaAllah pada dua pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tugas malaikat berkaitan dengan alam dan tugas malaikat yang berkaitan dengan ibadah. Yang berkaitan dengan manusia, Bapak Ibu yang berbahagia, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kita kenal dengan Raqib dan Atid. Hanya saja selama ini kita memahami bahwa malaikat Raqib dan Atid itu hanya dua saja malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ternyata dalam beberapa riwayat disebutkan ada 10 malaikat yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau selama ini pemahaman kita bahwa malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk itu Raqib dan Atid, itu adalah malaikat yang sejak ruh dimasukkan ke dalam jasad manusia, maka dia diberi tugas ketika itu dan baru akan berhenti melaksanakan tugasnya ketika ruh sudah dicabut dari nyawa orang itu. Artinya mulai hidup sampai mati. Kepada dua malaikat ini diberikan dua kitab. Masing-masing mereka memegang kitab yang lebarnya dan panjangnya atau luas dan panjangnya sejauh mata memandang. Lebar kitab itu sejauh mata memandang, kemudian luasnya sejauh mata memandang. Dan itulah yang menjadi catatan buku, catatan induk sejak orang ini ruhnya ditiupkan ke dalam jasad sampai ruh itu dikeluarkan dari jasad. Nah, kemudian yang kedua, malaikat yang ditugaskan dengan tugas yang sama, yakni malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk ini, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dua malaikat sejak subuh, sebelum pelaksanaan salat subuh dan sampai setelah sholat asar. Jadi dia akan datang sebelum sholat subuh, mulai mencatat amal kebaikan orang ini ketika waktu subuh datang. Maka beruntunglah orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena awal lembar catatannya akan tertulis bahwa kami malaikat-malaikat Allah Raqib dan Atid yang datang pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kami sholat berjamaah dengan Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulan. Mengawali catatannya dengan sholat berjamaah. Sampai nanti catatan-catatan berikutnya dan kemudian ditutup di lembar akhirnya untuk hari itu. Bahwa Fulan bin Fulan atau Fulanah bin Fulan sholat asar bersama kami, barulah kemudian kami naik ke atas membawakan laporan ini kepada Allah untuk catatan mulai dari subuh sampai asar. Itu dua malaikat. Sementara dua malaikat lagi akan datang sebelum asar dan kemudian kembali sesudah subuh. Artinya dua malaikat ini mencatat catatan yang sama, mengerjakan pekerjaan sama seperti pekerjaan dua malaikat yang sebelumnya. Tetapi dia memulainya dari sholat asar dan menyudahinya dengan sholat subuh. Artinya asar dan subuh menjadi catatan pembuka dan catatan penutup. Maka beruntunglah orang yang sholat asarnya tercatat sedang sholat berjamaah dan subuhnya sholat berjamaah. Itu sebabnya sholat asar itu termasuk sholat yang harus dijaga untuk sholat berjamaah. Karena ini catatan pembuka dan catatan penutup. Kalau catatan pembuka kita saja sedang main badminton. Kalau catatan pembuka atau penutup kita sedang olahraga sementara, waktu itu waktu sholat. Alangkah buruknya catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, sudah ada 6 malaikat yang mencatat amal kita. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ada malaikat yang ditugaskan mencatat amal kita, yakni malaikat yang mencatat amal mingguan, ditugaskan dari subuh hari Senin sampai hari Kamis di waktu asar. Tugasnya sama. Ini catatan mingguan. Kemudian dua malaikat lagi ditugaskan sejak asar hari Kamis sampai sesudah subuh hari Senin. Dengan begitu ada 10 malaikat
Itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika orang munafik berdebat dengan Allah di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu melaksanakan salat pada tanggal sekian, hari ini, jam ini? Kata Allah, dia katakan, saya salat. Lalu disebutkan, tapi dalam catatan kami, malaikat kami mencatat bahwa kamu tidak salat. Tercatat tidak salat. Lalu dia katakan, malaikatmu mungkin berdusta, atau malaikatmu mungkin lupa. Adakah engkau memiliki saksi? Kami punya saksi, datangkan ayah dan ibuku, dialah saksi terbaikku. Maka didatangkan ayah dan ibunya. Tetapi ayah dan ibunya diperintahkan oleh Allah untuk berkata jujur. Maka keduanya pun berkata jujur, sampai-sampai dia berkata, ayah dan ibuku ini pendusta. Bahkan anaknya saja dia tidak tahu salat. Sebaiknya engkau tanyakan istriku. Maka istrinya pun dipanggilkan. Sampai semua orang yang dianggapnya bisa menolongnya, menyelamatkan dia, dipanggil menjadi saksi. Tapi semuanya mencelakakan dia. Karena pada hari itu kebenaran terungkap. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Rasulullah SAW tentang perdebatan ini, semakin panjang perdebatannya dengan Allah, semakin dalam tempatnya di neraka. Semakin lama perdebatannya, semakin terbongkar kebohongannya. Allah Subhanahu wa taala membuka aib-aibnya sampai semua manusia menyaksikan kebohongannya. Maka pada hari itu dia berkata, ya Allah, tidak ada kebenaran kecuali dari diriku. Kalau engkau ingin bertanya, maka tanyakan kepadaku. Aku lebih tahu tentang salatku atau tidak. Kata Allah, apakah kamu benar-benar ingin menjadi saksi untuk dirimu? Maka benarlah firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kaki ditanya, wahai kaki, benarkah kamu melangkah ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah? Wahai tangan, benarkah kamu sujud sama rendahnya dengan kepalamu ketika sujud di masjid? Semua ditanya. Maka tangan dan kaki berbicara, tidak, saya bahkan tidak salat pada hari itu. Saya tidak salat pada hari itu. Semuanya berkata jujur dan semuanya mengatakan tidak salat. Maka terbongkarlah kebohongannya. Maka Allah katakan, khuzuhu faghulluh summal jahim salluh. Ikat dia, belenggukan tangannya di lehernya, lalu lemparkan dia ke neraka jahim. Apa itu neraka jahim? Neraka jahim adalah lubang neraka yang berada di dalam Jahannam. Jahannam itu neraka paling bawah. Butuh 70 tahun melayang-layang dari jembatan Shiratal Mustaqim untuk sampai ke Jahannam. Tetapi neraka jahim itu lubang yang di dalamnya dijadikan tempat untuk mengumpulkan bara api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bara api itu untuk membakar orang-orang, uiddat lil kafir, membakar orang-orang kafir. Bahan bakarnya dua. Waquduhan nas wal hijarah. Batu dan manusia. Manusia adalah orang munafik, sementara batu adalah patung dan berhala. Siapa orang munafik? Kalau berkata suka jujur, kalau berkata suka dusta, kalau berjanji suka mungkir, kalau dipercaya berkhianat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 142, kalau sholat qamu kusala, dia malas. Jadi orang munafik itu ciri-cirinya malas sholat berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau datang sifat malas pada diri kita, kalau datang sifat malas, segera ambil wudhu, lawan rasa malas itu. Karena sesungguhnya sifat munafik ingin masuk ke dalam diri kita. Kalau sifat munafik masuk dan menguasai diri kita, kemudian kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka demi Allah, Allah akan mencampakkan kita ke dalam neraka jahim, atau minimal neraka Jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kami jadikan mereka tinggal di kerak-kerak neraka. Apa kerak neraka? Itulah dia tempat bahan bakarnya api neraka, yakni neraka jahim. Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat zuhur yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, kami informasikan bahwa sesudah sholat zuhur ini nanti, insya Allah akan ada informasi tentang aliran-aliran sesat yang akan disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Kota Media Pekanbaru, yang nanti akan disampaikan secara langsung. Oleh karena itu,
kami minta kepada jamaah untuk sama-sama dapat meluangkan sedikit waktunya nanti untuk mendengarkan arahan dan penyampaian yang akan disampaikan oleh majelis ulama kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.